cinta kasih sejati dan suci, ya, kasih sejati dan suci bukanlah suatu perasaan melainkan suatu prinsip. Barang siapa yang digerakkan cinta sejati tidak berlaku gegabah dan tidak bertindak buta. Anda perhatikan di sini ya. Jadi bukan perasaan ya. Kalau perasaan, saudara-saudara sekalian, Anda lihat sekarang ganteng, rambutnya bagus. Saya tidak tahu kapan saya botak. Kalau berdasarkan perasaan saya sudah botak, ya istri saya tidak akan cinta lagi dengan saya. Tetapi kalau dia bersifat prinsip, ya fisik kita pasti berubah ketika kita tua, dimakan usia, tetapi cinta akan tetap bersama. Nanti kita diskusi sebentar. Nah, mari kita lihat. Nah, ini dia. Kami bertemu dalam pelayanan. Saudara-saudara juga dalam wadah pelayanan ya. Saya percaya PAGN ini juga menjadi wadah pelayanan untuk bertemu para calon-calon penduduk surga, keluarga-keluarga Allah yang dilengkapi menjadi bukan lagi dua melainkan satu. Ini masih muda. Sampai hari ini saya berusia 30-an tahun sekarang, 30 tahun sekarang, istri saya juga sama. Nah, mungkin istri saya akan lanjutkan. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam, sahabat-sahabat orang muda semua dimanapun Anda berada. Semoga suara saya jelas terdengar ya. Boleh direspon? Oke, thank you. Saya akan melanjutkan. Sudah ya, tadi udah perkenalan. Terima kasih banyak teman-teman untuk perkenalannya. Terima kasih juga suami saya tercinta yang sudah memberikan pendahuluannya. Oke, boleh di next slide. Ya, sebelum kita lanjut, saya juga baru tahu kalau ternyata PAGN itu punya ini komisi perjodohan ya, istilahnya ya, komisi perjodohan. Luar biasa. Waktu zaman sebenarnya kayaknya kalau di sini kita masih ada yang hampir seangkatan ya, mungkin kakak-kakak juga mungkin ada seangkatan atau di bawah kami. Waktu zaman kami kayaknya belum ada deh yang seperti ini, ya, yang seperti ini. Kalau nggak salah, apakah mungkin ini PAGN terbentuk tahun, apakah pas pandemi ya? Benar ya? Atau sebelum? Pas pandemi ya? Pas pandemi. Dan oke, saya sering ikut memang, dan luar biasa, apalagi pakai apa itu judulnya itu yang check me out Adventist ya, kalau nggak salah. Itu luar biasa, saya teringat, mungkin ini terinspirasi dari acara TV ya, benar ya? Acara TV yang lalu yang kayak gini. Dan luar biasa. Saya sangat salut dengan acara-acara seperti ini, mempertemukan, dan akhirnya tadi udah ada hasil ya. Ketua PAGN luar biasa menikah karena hal ini juga. Puji Tuhan, tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalau kita mungkin flashback beberapa tahun-tahun yang lalu, setiap kali ada seminar-seminar tentang orang muda, entah itu seminar tentang percintaan, seminar tentang jodoh dan lain sebagainya, terkadang ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul kayak gini. Boleh nggak sih orang Advent kita pacaran atau menikah dengan non-Advent? Sering ya kita dengar hal-hal seperti itu. Atau gimana sih caranya saya mengetahui bahwa dia jodoh dari Tuhan? Atau apakah jodoh itu di tangan siapa? Di tangan Tuhan kah? Di tangan saya? Di tangan orang tua? Atau katanya di tangan Hansi? Kalau dulu ya. Kira-kira di tangan siapa sih? Seperti itu. Nah, tapi kalau kita mungkin saat ini, saya bisa katakan, orang-orang muda saat ini, apalagi ini PAGN Komisi Perjodohan ini 21-22 tahun ke atas. Saya percaya dari segi cara berpikir kita sudah lebih dewasa. Tentu ya. Cara berpikir kita sudah lebih dewasa, lebih kritis. Kemudian sudah banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi entah sahabat-sahabat kita, orang tua pada zaman-zaman yang lalu, tambah saat ini era teknologi, informasi semakin terbuka. Kita semakin banyak wawasan. Harusnya pertanyaan-pertanyaan itu kita sudah punya jawaban sebenarnya. Benar nggak? Itu bukan lagi pertanyaan, boleh nggak sih? Kalau saya begini, boleh nggak sih? Saya bukan itu lagi pertanyaan orang muda, apalagi orang muda Kristen, orang muda Advent khususnya. Tapi pertanyaan mungkin yang perlu kita ganti adalah kayak gini. Apakah kalau saya menikah nanti dengan si A, dengan si B, akankah keluarga kami menghasilkan keturunan surgawi? Akankah nanti kalau saya berhubungan dengan dia, saat ini saya aktif dalam PAGN? Akankah kalau saya menikah nanti, saya bisa aktif lagi nggak sih? Tetap aktif di PA? Tetap aktif dalam pelayanan? Atau kira-kira
Malah enggak. Jadi bukan lagi dia itu kira-kira jodoh dari Tuhan nggak ya, atau bisa nggak sih pacaran dengan non Advent atau seperti apa ya? Tapi pertanyaan yang harus lebih apa ya? Lebih dalam lagi maknanya. Akankah saya menikah dengan dia, keluarga saya itu menjadi surga kecil nggak sih di atas dunia, atau sebaliknya? Oke, kenapa? Karena kalau saat ini saya mau share beberapa di pendahuluan ini sebelum nanti suami saya masuk. Ini adalah bencana perceraian. Bencana perceraian yang kami coba ambil presentasinya. Kalau teman-teman baca di slide, antara 50% dari semua pernikahan pertama berakhir dengan perceraian. Bayangin aja, pernikahan pertama 50%-nya perceraian. Pasti kita nggak mau. Saya percaya nggak ada di antara kita yang mau menikah kemudian tujuannya bercerai. Nggak ada pasti. Kemudian 67% pernikahan kedua berakhir dengan perceraian. Sekitar 25% orang dewasa sudah bercerai. Dan lebih dari 1 juta anak setiap tahun mengalami perpisahan dari orang tua mereka. Banyak sekali, 1 juta anak setiap tahun mengalami perpisahan. Namun, Anda perhatikan kalimat yang terakhir, data yang terakhir. Sekarang statistik perceraian telah menurun lebih sedikit dari 35 tahun yang lalu. Ada nggak yang tahu alasannya kenapa? Kenapa statistik perceraian saat ini sudah menurun katanya? Ada yang tahu jawabannya? Luar biasa dong, puji Tuhan kalau begitu, kalau statistik perceraian telah menurun. Tapi tahu nggak alasan dibaliknya itu kenapa? Karena lebih banyak orang saat ini memilih hubungan tanpa ikatan dan tinggal bersama. Sehingga statistik perceraian menurun. Karena orang lebih banyak memilih untuk nggak apa-apa, kita tinggal sama-sama aja. Kalau nggak cocok ya udah, bubar. Nggak ada hitam di atas putih, nggak ada pemberkatan di sana, nggak ada surat-surat dan lain sebagainya. Makanya menurun. Ya, yes, betul banget, betul banget. Oke, di Indonesia, mari kita lihat di Indonesia. Pasca reformasi politik 1998, perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan. Bahkan mungkin kita saat ini dulu ya, kita punya idola, fans apa ya, artis lah dia atau influencer yang kaget, ih, selama ini siapa sih yang nggak kenal ya di gambar ini ya, hubungan mereka itu dia pokoknya adem ayem, bagus, artis lagi, uang pasti ada, wajah cantik, cakep, ya kan, sempurna lah. Kok tiba-tiba, cerai? Siapa lagi? Ini ya, Pak Ahok. Saya juga dulu fans banget sama mereka. Kaget, wah, kok bisa? Ya, tahun 2017 lebih dari 327.000 pasangan bercerai. Lebih banyak perceraian terjadi pada pernikahan di bawah 5 tahun. Kami menikah 2015, 6 tahun. Tetapi katanya banyak sekali perceraian terjadi di bawah 5 tahun. Dan kebanyakan perceraian terjadi pada pasangan di bawah usia 35 tahun. Artinya ya mungkin seumuran kita. Benar ya? Seumuran kita mungkin yang menikah. Kemudian, meningkatnya pernikahan muda selama 10 tahun terakhir berbanding lurus dengan meningkatnya angka perceraian. Kalau kita mau lihat, mungkin, saya nggak tahu, kalau teman-teman mungkin yang sekarang rata-rata mungkin udah kerja, kuliah, tapi kalau kita lihat, pasti ada, saya percaya ada. Entah itu mungkin, wah teman sekelas kita zaman SMP, zaman SMA. Ya, waktu itu kita masih sekolah, tiba-tiba mereka udah nikah dari waktu itu. Tapi saat ini udah bercerai. Jadi itu fakta yang terjadi di Indonesia. Fakta yang terjadi di Indonesia. Kemudian kita lihat slide selanjutnya. Ada kata-kata yang diucapkan oleh, kalau kenal Pak Lukman Hakim Syafruddin, beliau merupakan mantan Menteri Agama. Dia bilang seperti ini. Waktu itu ya, waktu zamannya dia. Dulu kala pernikahan adalah hal yang sangat sakral. Dan hal ini berlaku pada agama manapun. Sekarang hal itu tidak dirasakan lagi. Benar nggak sih demikian? Sepertinya iya. Kalau kita gereja Advent, kita tahu sekali bagaimana sucinya pernikahan. Bahkan beliau, Pak Menteri Agama, dia bilang, kok sekarang kayaknya sudah nggak dirasakan sakral lagi pernikahan itu. Tapi lihat kalimat berikutnya. Hanya dengan orang tua yang baik akan melahirkan anak-anak berkualitas. Selama ini banyak masyarakat tidak mendapat pendidikan sebagai orang tua, karena menjadi orang tua itu susah. Kami punya anak baru 1, baru 4 tahun lagi. Tapi kamu udah rasakan gimana sih perjuangan untuk mendidik seorang anak. Bukan masalah mau kasih makan dia, bukan masalah untuk dia punya finansial, no. Tapi bagaimana mendidik dia punya karakter. Itu yang susah sebenarnya. Bukan masalah mau kasih sekolah dia atau apa. Saya pikir enggak. Apalagi kalau teman-teman udah ada yang kerja,
Saya rasa kalau untuk masalah finansial untuk saat ini ya enggak terlalu susah lah. Ya kan banyak juga sekolah gratis beasiswa. Tapi bagaimana mendidik karakter mereka? Itu yang sudah menjadi suami, menjadi istri orang. Ya kan? Dan bukannya menjadi suami dan istri, tapi bagaimana mereka juga nantinya akan menghasilkan dapat menjadi ayah dan ibu. Mereka harus diberikan wawasan yang baik agar angka perceraian tidak semakin meningkat. Saya percaya Komisi Perjodohan PAGN ini dibuat untuk ini tujuannya, ya kan? Bagaimana sih agar sesama umat Tuhan, sama-sama yang mengenal kebenaran, bisa bertemu sehingga bisa menghasilkan apa? Keluarga-keluarga yang menjadi surga kecil di atas dunia ini. Dan saat ini kita akan lihat gimana sih caranya melihat atau kesiapan apa yang harus kita miliki sampai saya baru 6 tahun, kami juga belum senior, saya masih banyak belajar. Tapi apa sih latar belakang atau kira-kira yang membuat kita harus yakin dengan diri kita, oh ini ternyata syarat atau blueprint ya, saya bisa katakan blueprint, cetak biru pernikahan yang seharusnya. Apa yang perlu kita lihat? Apa yang perlu kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar dari pasangan paling inspirasi. Kalau ditanya pasangan yang paling paling menginspirasi teman-teman pasti banyak, ya kan? Ada banyak sekali pasangan-pasangan di dunia ini yang sangat-sangat menginspirasi kisah cinta mereka. Tapi saya ingin kita belajar dari Alkitab saja dan pernikahan pertama yang memang diresmikan oleh Tuhan. Kita nggak perlu belajar dari kisah cinta yang lain. Tapi mari kita lihat, Tuhan sudah catat sebenarnya blueprint-nya itu apa sih? Blueprint yang terdapat dalam Alkitab. Ayat yang pertama, kita hanya akan belajar hanya di sini. Kita nggak akan keluar kemana-mana. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Teman-teman tahu pasti ini cerita tentang saat Tuhan menciptakan siapa? Adam. Saat Tuhan menciptakan Adam. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam, ketika Adam membuka matanya untuk pertama kali, siapa yang dilihatnya? Siapa yang Adam lihat pertama kali saat Tuhan menciptakan Adam? Hawa? Hawa udah ada? Hawa sudah ada? Belum ada. Kalau begitu siapa orang pertama, sosok pertama yang Adam lihat? Apa? Ketika Adam membuka matanya pertama kali, yang dilihatnya adalah Allah. Adam harus menyerahkan dirinya terlebih dahulu kepada Allah sebelum dia dipertemukan dengan Hawa. So, that first. Yang pasti, sebelum kita masuk pada jenjang yang kemudian, ini nomor 1. Sudahkah Anda meletakkan yang pertama? Sudahkah pada waktu Anda bangun, yang pertama Anda lihat itu bukan foto si A, bukan si yang dari Makassar. Oh, dan orang Manado mungkin lihat yang di Makassar. Oh, saya nggak lihat yang pertama yang di Jakarta, yang di Manado. Enggak. Tapi pada waktu Anda buka mata pertama kalinya, yang Anda lihat adalah siapa? Tuhan. Itu yang pertama. Kita masuk pada tips yang kedua. Apa sih yang harus kita tahu? Baik, ya. Jadi Tuhan yang pertama atau God first. Kalau kita lihat, saudara-saudara sekalian, dari garis biru ini, kalau kita tidak melewati proses ini, maka dalam bahtera rumah tangga kita ada pergumulan atau masalah-masalah yang akan kita hadapi. Nah, mari kita lihat. Kejadian pasal 2 ayat 15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Ya, saya tidak akan eksegesis terlalu dalam ayat ini. Prinsip adalah sebelum kita masuk dalam pernikahan yang kudus, kita harus tahu kerja, saudara-saudara sekalian. Jangan harapkan warisan dari orang tua. Jangan Anda mau menikah, Anda tinggal pikir-pikir, karena papa saya direktur perusahaan, pasti saya akan dapat jabatan, ini dan itu, dan lain sebagainya. Karena Anda tahu bahwa dalam rumah tangga, kita tidak makan cinta, tapi kita makan apa? Makan nasi dan lain-lain. Kita tidak pakai pakaian cinta, tapi kita harus beli baju. Kita harus punya uang, kita harus punya makanan,
dan juga kita harus tinggal di rumah, jangan tinggal di perumahan orang tua, saudara-saudara sekalian ya. Jangan, kita harus tahu kerja, prinsipnya kita harus tahu kerja karena berguna bagi pekerjaan kita. Yang berikut, kalau kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 16-17 dikatakan begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Ini dia ya, temperance, mengendalikan diri, saudara-saudara sekalian. Teman-teman orang muda, kenapa ini penting untuk mengendalikan diri? Karena kalau sudah menikah, kita bukan sendiri lagi. Banyak orang-orang muda, ya, termasuk saya, waktu menikah saya mempunyai hobi. Saya mempunyai hobi otomotif, contoh. Anda cewek-cewek punya hobi shopping dan lain sebagainya ya. Kalau kita tidak tahu mengendalikan diri, maka lebih dominan kepada saya sebagai kepala rumah tangga atau sebagai istri ya. Jadi kalau kita mendapatkan pendapatan dan lain sebagainya, kita akan dominan kepada kita, egois ya, tingkat tinggi. Lebih kepada saya. Sebenarnya keluarga bukan kepada saya, tetapi kepada kita. Di sana ada istri, ada anak, dan ada keluarga. Jadi jangan lupa temperance, mengendalikan diri. Banyak hal ini temperance ini Anda boleh lihat dalam pelajaran temperance. Yang berikut, Kejadian pasal 2 ayat 18-20, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah ini dia ya. Tuhan tidak menciptakan pernikahan dulu, baru pernikahan dari hewan ya. Yang kita tahu bersama bahwa hewan-hewan ini berpasang-pasangan. Ellen White bilang Adam diberikan seizin Tuhan untuk memberikan nama bagi mereka ya, perasaan yang luar biasa. Adam mulai lihat kok mereka berjalan bersama-sama ya. Dan pada akhirnya Adam merasa bahwa ada yang kurang. Dia membutuhkan penolong. Nah, ini dia yang menjadi masalah di kalangan pemuda gereja Masyarakat Harga 7, bukan hanya pemuda kita tapi orang muda pada umumnya. Sebenarnya bukan pacaran. Menikah karena target. Aduh, teman saya satu angkatan sudah menikah, saya belum. Saya harus menikah ya. Teman baik saya sudah menikah, saya belum, saya harus menikah. Sebenarnya jangan menikah kalau Anda tidak rasa untuk membutuhkan. Anda harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau menikah ini saya rasa butuh seorang penolong atau tidak ya. Karena ada yang memang teman saya, saudara-saudara sekalian, bubar pernikahannya. Karena kenapa? Waktu menikah, dia pikir bahwa menikah dia hidup sendiri ya. Jadi dia keluar malam, dia mau pergi kemana-mana sendiri, dia tidak melibatkan keluarganya atau istrinya. Istrinya tinggal di rumah, dan pada akhirnya mereka cekcok. Karena apa? Menikah karena target, tidak rasa membutuhkan. Nah, Kejadian pasal 2 ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Anda perhatikan di sini. Adam harus mati dulu, ditidurkan dulu, baru diambil tulang rusuk, mati diri. Banyak pria yang tidak mati diri, egois luar biasa. Banyak wanita yang egois luar biasa. Dalam pernikahan, kita harus satukan persepsi kita. Kita harus matikan diri. Kadang-kadang istri sementara bicara, suami bicara, ya, jangan jadi singa, sama-sama jadi singa. Kadang-kadang ada hal yang harus meredakan diri, harus mati dia punya diri untuk memenangkan akan permasalahan yang sementara terjadi, untuk menyelesaikan masalah pergumulan yang ada. Kita harus mati diri, belajar dari sekarang. Makanya penting sekali itu temperance itu. Temperance itu dari sekarang, bukan nanti sudah menikah. Ya. Yang berikut, Kejadian pasal 2, mungkin Anda bingung ya, menunggu Tuhan, tidak datang-datang itu pilihan daripada Tuhan, sehingga harus ada PAGN untuk membuat satu wadah sehingga saya bertemu dengan dia. Ya, PAGN ini hanya wadah. Kalau memang dia adalah memang pilihan Tuhan bagi Anda, Tuhan akan buka jalan. Tapi ingat, walaupun ada take me out, walaupun ada perjodohan, kalau memang bukan dia pilihan daripada Tuhan untuk Anda, Tuhan akan batalkan. Amin. Ya.
Kalau memang Anda setia kepada Tuhan, Anda berdoa kepada Tuhan, kalau memang dia adalah pilihan Tuhan, Anda setia kepada Tuhan, Tuhan akan meluluskan perjalanan. Tetapi kalau tidak, Tuhan akan batalkan. Tuhan akan menyelamatkan umatnya yang memang mencari pasangan yang benar-benar pada Tuhan. Nah, saya dari kampung daerah Bola Mongondo, di daerah kami, saudara-saudara sekalian, jaringan parah, ya. Tapi Tuhan bisa connect dan pertemukan saya dengan istri saya. Kami tidak satu SMA, kami tidak satu jurusan, kami tidak satu hobi. Tapi Tuhan mampu untuk pertemukan kami. Karena saya berdoa dan istri saya berdoa, kami sungguh-sungguh untuk berdoa mencari pasangan hidup, Tuhan akan pertemukan. Jadi PAGN adalah wadah, ya. Berdoa kepada Tuhan, dan puji Tuhan ada yang Tuhan persatukan di sini. Tuhan rindu juga untuk kita dipertemukan dengan orang yang terbaik, menerima pilihan Tuhan. Tuhan, dia yang paling cocok, ya. Tuhan bilang bukan dia, tapi kita paksa. Dan Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, ya. Harus berpisah dengan orang tua. Bukan berarti ini merupakan syarat mutlak. Oh, kalau ada orang tua yang mungkin tinggal dengan Anda, itu rata, masalah rumah tangga terjadi karena ada intervensi. Terus orang tua juga Anda lihat mungkin Anda tidak rajin, mulai dia itu malas, ya. Orang tua bangun jam 5 pagi, dia bangun jam 10 siang. Mulai terjadi percecokan dan lain sebagainya. Banyak masalah sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga. Walaupun memang orang tua punya tujuan baik, kita punya tujuan baik, ya, tetapi rata-rata penelitian bilang ada banyak masalah. Untuk itu, kalau boleh, seperti Alkitab bilang, kita belajar hidup mandiri. Kita sering-sering bertemu dengan orang tua, tetapi pilihan yang terbaik adalah hidup mandiri ketika kita mau mandiri dalam rumah tangga. Nah, hasilnya, Kejadian pasal 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Anda perhatikan, ya. Sebelum terjadi proses yang tadi, terus berjalan, dan terakhir tiba pada satu konsep, yaitu seks yang kudus, yang mau untuk diberikan Tuhan kepada umatnya. Tetapi luar biasanya sekarang adalah setan putar. Seks di depan, tidak melewati proses. Kita masuk dalam fase pernikahan, maka begitu banyak pernikahan yang gagal. Saudara-saudara sekalian, mungkin Anda ada yang sudah gagal, tapi kita berusaha untuk kembali belajar dan kita perbaiki. Tidak ada yang salah ketika kita mau untuk membenahi hubungan kita dengan Tuhan. Istri saya akan lanjutkan beberapa slide terakhir. Terima kasih. Oke, beberapa slide terakhir ini saya hanya ingin kita renungkan sama-sama. Ya, mungkin yang ini mari direnungkan oleh setiap laki-laki. Setiap laki-laki, ya. Coba teman-teman baca. Tidak ada seorang pun yang dapat merusak kebahagiaan dan kegunaan seorang wanita dengan sangat menyedihkan, serta membuat kehidupannya suatu beban yang meremukkan hati selain daripada suaminya sendiri. Bisa jadi pelajaran, ya, bagi calon-calon suami nantinya. Tidak ada yang dapat merusak kebahagiaan seorang wanita selain siapa? Suaminya sendiri. Next. Lanjut. Oke. Ini mari kita renungkan, para wanita. Jangan senang dulu. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan 1/100 bagian pun untuk menghancurkan segala pengharapan dan cita-cita seorang suami, serta merusak pengaruh dan kemungkinannya selain daripada seorang istri. Serta sama. Tidak ada yang dapat merusak seorang suami selain istri, dan tidak ada yang dapat merusak seorang istri selain suami. Ya, kita lanjut. Sehingga teman-teman bisa lihat ini, saya nggak akan baca semua. Teman-teman bisa renungkan. Kalau begitu, gimana sih caranya saya mengetahui bahwa dia adalah pilihan Tuhan untuk saya? Jawabannya, saat teman-teman baca ini, sifat yang harus dicari pada calon suami. Semua perempuan, saat Anda renungkan ini, kemudian jawabannya ada di sini, ya, sesuai dengan yang ditulis ini, maka dia adalah pilihan Tuhan untuk Anda. Bagaimana cara kehidupannya pada waktu yang silam?
Apakah kehidupannya suci? Kemudian, adakah cinta yang diucapkannya itu bersifat mulia dan tulus atau hanya rayuan emosional saja? Apakah dia mempunyai sifat-sifat tabiat yang akan membuat dia berbahagia? Dapatkah saya memperoleh kesejahteraan sejati dalam kasih sayangnya? Tanyakan semua itu di dalam pikiran Anda, para wanita. Masih diperbolehkankah saya, dia di sini saya, memelihara kepribadian saya, atau harus pertimbangannya dan angan-angan hatinya diserahkan di bawah pengendalian suaminya? Bisa nggak sih saya berkreasi lagi? Atau kira-kira kalau menikah, ya udah, kayaknya terkungkung ya seperti itu. Dapatkah ia menunaikan tuntutan juru selamat sebagai hal yang terutama? Ini yang penting. Waktu saya belum menikah, aktif ke sana kemari. Ke sana kemari dalam tanda kutip tentu saja dalam pelayanan. Saya bisa aktif di PA. Tapi sekarang begitu menikah, bahkan ke gereja pun sudah nggak bisa. Ya, buka sahabat sama-sama aja nggak bisa. Masih dapatkah terpelihara tubuh dan jiwa segala pikiran dan maksud tetap suci dan bersih? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah hal yang harus dicari pada calon suami. Bagaimana dengan seorang istri? Next. Adakah seorang yang engkau hendak nikahi itu akan membawa kebahagiaan kepada rumah tanggamu? Adakah dia, wanita itu, seorang yang tahu berhemat? Atau sesudah menikah bukan hanya menghabiskan apa yang menjadi penghasilannya sendiri, melainkan juga penghasilanmu untuk memuaskan kesia-siaannya karena ia pecinta penampilan. Bukan hal yang salah seorang istri tentu saja mencintai penampilan, tapi dalam tanda kutip, ya. Tapi apakah kita menghambur-hamburkan uang hanya untuk itu? Adakah prinsip-prinsipnya benar dalam jurusan ini? Apakah ada sesuatu padanya sehingga dapat bergantung padanya? Selanjutnya, dalam memilih seorang istri, pelajari tabiatnya. Bukan karena, wah dia secantik si A, dia secantik Song Hye Kyo, ya maaf kalau salah bilang. Maka saya suka cara lihat wajahnya itu. Atau apakah ia tidak peduli kepada ibu dan bapakmu saat mereka memerlukan seorang anak yang kuat tempat mereka bersandar? Akankah kita suatu saat nanti kalau menikah, suami ada dekat dengan orang tuanya, bukan tadi mungkin sempat singgung tentang masalah kemandirian. Tetapi pertanyaan ini, akankah kita malah membuat justru hubungan orang tua dan anak menjadi apa? Menjadi jauh. Menurut saya bukan ini kemauan kita. Slide yang terakhir. Kalau ada suatu pokok pemikiran yang harus dipertimbangkan dengan tenang, tidak emosional, itu adalah pokok pemikiran tentang pernikahan, bukan mencari kerja. Saya percaya, mungkin kita rata-rata kalau begitu tamat, cari kerja bergumul. Benar. Tapi Ellen White katakan, bukan itu. Kalau ada sesuatu yang paling penting Anda mau cari tahu, Anda mau pilih, mau pikirkan dengan sangat tenang adalah tentang pernikahan. Jangan kejar target. Jangan karena buru-buru. Kalau Alkitab pernah dibutuhkan untuk menjadi sebagai seorang penasehat, itu adalah sebelum mengambil langkah untuk mengikat dua orang pasangan seumur hidup. Materi kami hanya sampai di sini. Mungkin kita akan sharing. Saya kembalikan kepada, kalau ada tambahan dari suami saya. Baik, sebelum sharing, kalimat terakhir saya, kalau Anda mau untuk mencari pasangan yang tepat dan terbaik, pastikan Anda menjadi yang terbaik dan tepat. Diberikan kesempatan. Baik, terima kasih Sir dan Mem. Materinya sangat bagus banget. Dan ini teman-teman kayaknya udah nggak sabar ini untuk sharing. Tapi sebelum kita sharing, untuk menyemangatkan acara kita ini, mari kita ambil foto dulu buat teman-teman di sini. Boleh open cam dulu ya teman-teman, supaya kita bisa saling kenal dan sambil memikirkan pertanyaan apa nih yang tadi udah dipikirin kan, pengen ditanya. Jadi kita ambil foto dulu ya. Untuk host, Kak Arfan ya, bisa bantu Kak? Siap. Baik teman-teman, open cam-nya semua, masih banyak yang belum open cam. Ya. Kita mau ambil foto teman-teman yang masih bisa open cam, silakan open cam. Kak Arfan boleh kasih aba-aba Kak? Oke. Mungkin open cam ini kakek, mungkin bisa dipanggil mereka.
Oke teman-teman yang belum open cam silakan. Ada Kak Yoyo masih off cam, Kak Redika, Kak Teniman, boleh di open cam-nya. Oke, nggak apa-apa Kak Arfan, lanjut aja. Tolong kasih aba-aba Kak. Oke, saya hitung emotikonnya 2, 3. Oke, page pertama selesai. Page kedua, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Kak Arfan, terima kasih teman-teman. Kalau bisa teman-teman masih stay open cam-nya ya, supaya bisa melihat nih, bisa melirik-lirik. Kita kan di sini supaya saling mengenal satu sama lain ya. Gimana kalau nggak dilihat wajahnya, gimana saya bisa tahu gitu kan? Ya, teman-teman sekarang kita saatnya mungkin sharing ataupun jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sama Mem dan Sir, sangat dipersilahkan. Saya belum melihat ada pertanyaan ya di kolom chat. Jika teman-teman ada yang mau langsung raise hand, boleh nih. Langsung raise hand, langsung open mic-nya. Kahuri, Kak. Raise hand. Kahuri. Oh, oke, Kahuri. Boleh langsung open mic, Kahuri. Selamat malam. Saya mau tanya, bagaimana sih sikap kita menghadapi pasangan kita dengan perbedaan pendapat? Bagaimana sih ya cara kita menyikapinya? Apakah salah satunya harus diam atau mendengarkan saja atau bagaimana? Terima kasih. Siapa yang jawab Boleh, ini? Mem, atau langsung Oh. dijawab saja. Oke, baik ya. Memang cocok itu bukan berarti sama ya. Cocok itu bukan berarti sama, seperti kunci dan anak kunci itu berbeda. Anak kunci kecil dan kunci cocok ya. Jadi memang di dalam rumah tangga tentunya ada perbedaan di dalam karakter, ada yang satu pendiam, ada yang satu suka diam ya. Ada yang satu suka bercerita ya. Ketika ada perbedaan pendapat, ya yang pertama harus ada yang mungkin yang harus tenang, diam sebelum nantinya didiskusikan. Nah, ini pengalaman kami sebagai keluarga muda dan juga teman-teman keluarga muda yang lain. Perbedaan pendapat itu walaupun kecil, mungkin istri suka suaminya pakai baju yang sudah disetrika, baju ini ya. Tapi suami waktu datang, bukan ini, ya, bukan ini. Akhirnya masalah yang kecil langsung pada permasalahan yang besar, dan terjadi hal yang tidak diinginkan, dan terjadi masalah yang besar. Jadi memang kita harus peka, dan kita harus kadang-kadang sebagai seorang pria ya, kalau nanti ada mungkin pandangan dari istri saya perempuan, saya harus lebih peka dan mampu untuk melihat ini nantinya akan jadi masalah. Kalau saya buang kata terlalu banyak, ini akan jadi masalah. Nah, lebih baik diam itu adalah emas. Nanti setelah rukun-rukun damai-damai, baru kita coba untuk flashback kembali apa yang sebenarnya menjadi sumber permasalahan. Kenapa saya tidak pilih baju itu yang diberikan istri saya? Mungkin itu jawaban singkat dari saya. Ada tambahan dari istri? Oke. Pertanyaan itu seringkali muncul, saya percaya, laki-laki dan perempuan, kalau kita mau tanyakan, pasti yang lebih banyak bicara itu dia perempuan, ya kan, istri. Ya, karena apa? Secara fisiologis tubuh manusia ada satu hormon namanya, atau ada satu protein namanya protein FOXP2. Itu adalah protein bahasa. Protein bahasa itu dia memang 30% lebih banyak pada perempuan. Kemudian kalau juga anak-anak, kalau teman-teman bisa perhatikan, anak-anak usia 2-3 tahun, laki-laki dan perempuan usia yang sama, tapi untuk kosakata pasti perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan itu secara anatomi fisiologis memang sudah seperti itu. Tuhan ciptakan seperti itu. Ya. Jadi kalau mau bilang lebih banyak bicara pasti perempuan. Dan mungkin yang tadi ya, saya sudah jawab, bagaimana cara kita menghadapi perbedaan kalau dalam masalah yang seperti ini, ya salah satu pihak harus ada yang mengalah, tentu saja, yang harus mati diri lah istilahnya ya. Kalau mungkin lihat si istri saya lagi seperti itu, ya mau tidak mau harus
harus mengalah. Tapi bukan berarti ini menjadi satu excuse untuk setiap wanita, oh karena saya memang diciptakan seperti ini, ya udah saya buat aja. Enggak. Tentu saja ada yang tadi kita udah bahas, ada solusinya, mati diri. Ada saat dimana kita lebih baik tenang, diam diri, kemudian kita tarik nafas, keluar, kalau boleh lebih baik keluar, lebih baik menghindar daripada dua-dua lagi panas, kemudian ya seperti itu. Mungkin seperti itu, Kak Puri. Kembali ke Grace. Ya, mungkin Kak Grace lagi sedang ada gangguan sinyal. Boleh. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Kak DNT Justus. Boleh langsung open mic. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya, ini bercerita tentang rumah tangga yang bahagia, bagaimana bisa menjalani akan hubungan rumah tangga itu harmonis dalam rumah tangga. Tapi saya bertanya bukan langsung kepada rumah tangga, tetapi bagaimana kita anak-anak muda yang sementara bergumul untuk mencari pendamping hidup, ya, dan yang saat ini yang kita lihat di mana-mana orang mencari pacar itu ada yang tidak langsung face to face, tapi ada yang lewat sosmed, ya. Yang saya perhatikan juga, yang saya pernah lihat di mana-mana, mereka ketika dapatkan pasangan lewat sosmed lebih bahagia, lebih mengenal satu sama lain, lebih daripada kita sudah pacaran 7 tahun, 3 tahun, tetap ujung-ujungnya adalah bisa cerai begitu. Dan bagaimana, apa solusi? Apakah kita orang muda itu lebih penting ke mencari sosmed atau face to face? Mungkin demikian. Oke, baik ya, terima kasih. Ini bukan Pendeta Justus ini ya? Iya, ini saya. Oh, ini adik tingkat saya di Unclub ya. Jadi memang ada tren baru ya, bukan tren baru sebenarnya. Di zaman kami telepon, saya dulu zaman Nah, tapi sekarang adalah kita tiba di mana zaman bisa video call, bisa lihat di profil, kita lebih mengenal ya. Jadi memang teknologi membantu kita untuk mengenal sesama. Nah, pertanyaan mengapa kalau pacaran langsung bisa lebih fokus, maksudnya bisa lebih tidak awet, rawan konflik, sedangkan pacaran yang tidak langsung tidak rawan konflik ya. Memang kalau kita lihat bahwa ada perbedaan. Kenapa? Karena biasanya kalau kita hanya berjauhan, kita hanya bercerita tentang yang baik-baik saja. Itu faktor-faktor yang ada ya. Kita hanya melihat dari segi yang indah-indah saja. Kita tanya sudah makan belum? Percakapan juga kita terbatas. Nah, sedangkan kalau sama-sama di kampus, kita sering tahu satu sama yang lain lebih banyak, lebih melihat kelemahan dan kekurangan. Apalagi kalau Anda di Unclub atau di Unai, atau di asrama-asrama pematang siantar dan lain sebagainya, Anda tahu pacar Anda ini dia rajin bangun pagi atau tidak ya. Anda bisa lihat. Kalau di sosmed mungkin dia tidak mandi, dia hanya cuci muka, Anda tahu dia sudah mandi. Tapi kalau di asrama dari teman-teman banyak faktor ya, sehingga membuat kalau bertemu langsung kita lebih banyak konflik. Nah, tapi memang saudara-saudara sekalian, untuk mencari pasangan hidup Anda tidak perlu, saya dan istri pacaran sekitar 5 tahun. Kalau kami belajar duluan tentang courtship, tentang pacaran yang bukan pacaran, pertunangan, ya, kami akan lebih kepada sekolah tabiat yang tidak terlalu panjang. 5-6 tahun pada akhirnya tidak selesai. Cukup mungkin beberapa saat kita pelajari karakter, ya, kita coba cari tahu lebih dalam, dan itu lebih baik masuk dalam fase pranikah daripada kita terlalu larut dalam proses yang panjang dan pada akhirnya tidak sampai menikah. Mungkin istri saya ada tambahan.
Minta maaf ya kalau jawaban saya mungkin tidak terlalu kena dengan Pendeta Justus ini, tapi itulah yang bisa kami sampaikan. Saya pikir waktu yang akan menjawab ya. Waktu yang akan menjawab. Apakah benar-benar jadi mohon maaf ada anak kecil, anak saya. Ya ini salah satu ya. Ini salah satu proses ketika berumah tangga. Nah, jadi mungkin kalau kayak pertanyaan tadi, waktu yang akan menjawab. Waktu yang akan menjawab. Karena seperti yang tadi saya katakan, kalau mungkin saya bukan bilang nggak boleh ya lewat sosmed atau apa. Contohnya ya dia sudah melakukan hal ini. Tapi paling tidak benar saat kita cuma lewat sosial media, saling kenal sosial media, kita hanya akan tahu kulit luarnya aja, ya kan? Contoh foto profilnya aja kita nggak tahu itu asli apa editing, kita kan nggak tahu. Nanti kami punya pengalaman hal seperti itu. Bahkan ada orang yang memang sudah benar-benar akhirnya ketemu, sesudah itu mereka berpacaran, sudah saling lihat, sudah berpacaran, tapi lebih banyak LDR-nya. Akhirnya pada waktu mereka menikah, karena selama mereka LDR ketemunya contoh hanya satu kali, 1-2 kali. Mereka berjalan bersama-sama, kan pasti yang happy-happy-nya setiap kali ketemu. Begitu mereka menikah, yang setiap hari bertemu dan mulai menunjukkan aslinya, ya konflik terus yang terjadi. Saya nggak katakan bahwa kami karena memang contoh kita satu kampus atau apa kemudian nggak ada konflik, tidak. Tapi paling tidak hal-hal seperti itu ya kita harus pikirkan. Kita benar-benar harus pikirkan hal yang seperti itu. Kalau kita udah benar-benar yakin, yang tadi pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau kita udah yakin, saya percaya dengan pertolongan Tuhan, bukan masalah jadian di sosmed atau bukan, tetapi bagaimana proses yang akan dijalani dan biarkan waktu yang akan menjawab. Mungkin itu yang dari saya, Pak Pendeta. Terima kasih. Mungkin terakhir sebelum pertanyaan yang lain. Jadi kalau boleh, ada yang tidak sempat kami tampilkan di slide adalah bangun hubungan dengan keluarga sebenarnya. Itu hal yang paling utama, bangun hubungan dengan orang tua, dengan keluarga terdekat, dan juga sahabat-sahabat terdekat, kalau itu hubungan lewat sosmed. Karena itu dapat membantu kita untuk mengetahui apa yang menjadi karakter daripada calon kita. Itu dapat membuat input bagi kita, sehingga kalau kita tahu istri saya adalah seorang kolerik, atau dia seorang mungkin pemarah, kita tahu di mana kita akan treatment. Jangan-jangan waktu kita bertemu lewat ini, dialah yang bertemu dengan media ini, ya yang manis-manis saja. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pastor. Jadi kalau untuk menikah, ada berapa lama sih untuk menjalani hubungan pacaran untuk pergi ke dalam pernikahan? Berapa lama? Contohnya berapa sampai tahun kok? Yang saya lihat ini baru 1 minggu, bahagia sekali, menikah bahagia sekali. Tapi yang sudah bertahun-tahun juga bisa rentan dalam hubungan. Jadi saya bilang berapa lama sih untuk dalam hubungan pacaran untuk ke pernikahan? Mungkin itu pertanyaan terakhir, Pastor. Terima kasih banyak. Baik ya, jadi memang di Alkitab kita tidak akan dapati satu barometer harus berapa lama. Anda lihat proses pertunangan antara Ishak dan istrinya dan juga dari yang lain-lain. Berbeda konteks dengan Yakub, dia harus kerja kepada bapak mantunya Laban untuk mendapatkan istri atau yang dia sayangi. Tetapi saya pernah membaca, nanti istri saya ingatkan, bahwa Ellen White pernah menegur seorang muda yang terlalu pacaran lama, ya, karena memang buang-buang waktu sebenarnya lama untuk pacaran. Jadi prinsipnya adalah step-step tadi kita sudah siap atau tidak. Jadi sebenarnya begini, dalam konteks, makanya PAGN ini adalah wadah yang terbaik. Karena kenapa? Ada 22 tahun ke atas. Nggak tahu mereka seleksi dari mana, tapi bagus juga ya. Jadi ini wadah untuk mencari istri. Nah, banyak orang yang bukan mau cari istri, tapi mau cari pacar. Makanya selesai mereka rasa masa pacaran itu indah, selesai, ya habis. Tapi sebenarnya umat-umat Tuhan, orang-orang muda generasi kita adalah persiapkan diri untuk mencari istri atau mencari suami. Pelajaran kami tadi, persiapkan diri untuk mencari suami dan istri. Kalau memang step-step tadi kita sudah pelajari, kita sudah siap, ya, kita berani untuk bertanggung jawab masuk di pelaminan. Orang Nado bilang puade. Tapi kalau belum, jangan coba-coba ya. Bukan masalah uang, tetapi masalah tanggung jawab. Jadi Pendeta Justus kalau memang sudah ada dan sudah melihat dari semua segi tadi, boleh untuk maju di dalam keseriusan. Karena kalau terlalu lama juga, nanti orang lain, ada istilah di Unclub bilang dulu, Tuhan mengizinkan saya untuk menjaga jodoh orang lain.
Jadi tidak ada batasan waktu selama prosedur dan prinsip itu dijalankan dan semua bisa. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Pendeta. Mungkin sudah kejawab ya Pendeta Yusuf ya. Ini ada 2 pertanyaan terakhir yang akan kita dengarkan karena waktu juga. Jadi saya mempersingkat ya untuk pertanyaannya. Yang pertama oleh dari Kak Gesi Hombing, boleh langsung bertanya Kak. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Malam. Ini pembahasan kita menarik ya Pendeta. Dan itu ada gimana bilangnya ya, sangat dalam sekali dan daging sekali bermanfaat. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini Pendeta mengenai, karena topik kita kan mengenai ikatan cinta ya. Artinya di situ ada dua insan yang ingin mencari tahu bukan jati diri, ingin mencari tahu mana pasangan yang benar-benar dia cintai. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah gimana sih, atau perlu nggak sih kalau kita dalam mencari seseorang yang kita cintai ini, atau katakanlah pendamping hidup kita ini, kita perlu nggak sih untuk mengetahui dia itu seburuk-buruknya dia? Karena saya pernah dengar begini, masa pacaran di mana kamu di situ menampilkan semua kepalsuan kamu gitu. Karena saya pernah dengar dari teman-teman saya juga sih, karena di saat kita pacaran atau ingin menggebet seseorang, itu di mana kita itu tidak menunjukkan sifat keaslian kita. Apakah itu penting kita bawa sampai kepada tahap akhir, artinya supaya sama-sama tahu nih, supaya nanti jangan di akhirnya, wah kok ternyata dia begini nih, waktu belum pacaran kok dia baik-baik banget nih. Apakah prinsip apa adanya itu harus kita bawa sampai akhir? Mengerti nggak Pendeta maksud saya? Itu aja sih. Oke, mungkin istri saya yang jawab. Oke, jadi memang itu yang persepsi kita. Makanya saya bilang tadi, kalau saya belajar courtship duluan, ya, saya dan istri belajar mendekati kami mau menikah. Saya baca buku Membina Keluarga Bahagia dan juga referensi-referensi tulisan Ellen White. Tahukah Anda bahwa kita sudah tertanam dalam konsep pacaran yang sebenarnya itu bukan berdasarkan firman Tuhan. Makanya tadi konsep pacaran seperti saudara Siombing bilang itu betul. Bahwa kalau konsep pacaran kita ada kepalsuan di sana ya. Tapi sebenarnya kalau tujuan courtship ini, persiapan pranikah ini, maka Ellen White selalu menganjurkan bahwa sebelum kita masuk untuk meminta akan calon kita untuk menjadi istri, pastikan kita harus minta izin kepada orang tua. Dalam arti kita masuk jauh lebih dalam ya untuk belajar karakter daripada calon kita dan lebih dekat ke dalam. Bukan hanya yang baik-baik yang kita tahu. Karena ini yang kita harus tahu bahwa di dalam pernikahan itu Anda dan dia 24 jam sama-sama, kemana-mana sama-sama, makan sama-sama. Kalau pacaran hanya bertemu singkat, mungkin 2-3 jam, aduh sayang-sayangan, cerita-cerita yang indah-indah. Tetapi kalau pernikahan banyak rentan karena itu. Bahkan orang yang ganteng sekali, cantik sekali, artis-artis dan juga public figure yang lain tidak menjamin kalau mereka bisa bertahan dalam rumah tangga. Kenapa mereka bubar? Alasannya masalah tadi, masalah perbedaan ini yang tidak diantisipasi. Tetapi kalau kita tahu permasalahan dari istri saya atau calon suami saya boleh antisipasi. Saya boleh coba, lihat dari sisi sini. Saya kalau ada masalah ini, saya mau mengalah. Tapi kalau tidak, masih dari sejak proses itu kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kalau boleh batalkan sebelum masuk dalam altar. Karena kalau sudah dalam pernikahan, terus dia tidak berubah, saya tidak berubah, lebih baik kita pisah dari sekarang. Jadi itu lebih baik kita tahu dari secepatnya untuk menghindari konflik-konflik yang ada. Ada mungkin tanggapan dari istri saya sebelum? Saya pikir cukup ya. Oke, baiklah. Oke, ini satu lagi pertanyaan terakhir, Pak Pendeta. Ya, baik. Baik, permisi. Ya, boleh Kak, bertanya? Ya, ini saya bacakan, ini waktu kita singkat dan mungkin after acara kali ya Kak, ini saya membacakan satu pertanyaan terakhir karena ini udah masuk dari awal nih. Oke, baik. Oke, untuk pertanyaannya,
salah satu hal yang ditakutkan sebelum menikah adalah mengenai harga sinamot atau kata lain ada mahar. Apakah solusi untuk ini Pak Pendeta, khususnya bagi anak muda yang hidupnya pas-pasan? Mungkin ada tanggapan dari Pak Pendeta atau Bu Pendeta? Mungkin istri saya. Saya nggak tahu saya minta mahar nggak ya waktu itu. Oke, teman-teman, ini mungkin saya sharing sedikit aja ya tentang masalah itu. Karena kalau untuk masalah itu mungkin masalah teknis ya, masalah teknis, masalah kebudayaan, masalah hubungan keluarga ya seperti itu. Ini mungkin singkat aja, karena memang sempat waktu dihubungi ada yang minta untuk tolong bantu dong kira-kira apa sih yang membuat, tolong bicara apa sih yang membuat sampai kita yakin untuk menikah dan suami yakin untuk wah ini apa tanda yang Tuhan berikan sampai kita yakin, apakah yang tadi ya masalah mahar atau masalah belum kerja atau bagaimana. Saya tamat 2013, saya tamat duluan dari suami. Sebenarnya kami seangkatan, tapi dia pindah jurusan. Begitu saya tamat, saya kerja. Cerita 2015 suami saya tamat 2015, tamat dari Unclub, filsafat Unclub. Teman-teman tahu nggak? Dia tamat ya. Tapi sebelumnya itu kami udah pacaran dan selama kami pacaran kami baca satu buku yang dia udah bilang tadi, buku Membina Keluarga Bahagia. Kita udah baca itu dan kami sudah berfokus bahwa kami akan menikah. Kami bukan pacaran yang ya pacaran aja, senang-senang aja, enggak. Kemudian teman-teman tahu, tamatnya dia wisudanya siang, malamnya kami tunangan. Wisuda siang, malam kami tunangan. Tunangan itu apakah bahas yang tadi ya, oh pas kawin lah atau apa? No, nggak ada pembahasan situ. Bahkan tidak ada pembahasan kapan menikah. Karena kan biasanya kalau tunangan, oh mau konsep ke situ ya. Waktu itu kami sudah berencana, ya kami mau menikah, tapi saat itu kami mau ikatan dulu. Karena yang pertama, pikiran manusia ya, saya memang udah kerja, tapi suami saya waktu itu baru tamat, belum tahu juga mau kemana gitu kan, istilahnya laki-laki loh. Gitu. Tapi kami sudah komitmen bahwa kami akan menikah. Orang tua tanya kapan, ya belum tahu. Pokoknya kami akan menikah, tapi tanggalnya belum tahu, ya pasti belum sekarang. Entah 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun lagi ya kita nggak tahu. Tapi pokoknya kami mendoakan hubungan kami mau menikah. Dan teman-teman tahu nggak? Sesudah itu suami pergi pelayanan, pergi satu tempat. Singkat cerita, hubungan kami merenggang, sempat. Bayangkan sudah menikah, sudah tunangan ini. Kemudian ada seorang pendeta, dia bilang gini. Waktu itu saat hubungan kami dalam dalam ketegangan seperti itu, seorang pendeta bilang begini. Mereka bilang sama saya dan suami, kalian berdua harus segera menikah. Ih, kaget kan? Kenapa sih? Kalian berdua harus segera menikah. Kenapa? Katanya, kenapa? Orang kita lagi konflik, lagi begini. Iya, karena begini. Karena setan tahu bahwa kalian berdua akan kuat kalau bersama. Sehingga setan akan membuat kalian berdua itu pisah. Jadi karena semoga kalian mengerti ya, semoga teman-teman mengerti maksud kami. Kalian berdua itu harus menikah. Dan pernah satu kali, karena kami selama menikah, selama pacaran kami sering pelayanan ya, pelayanan bersama-sama teman-teman, bahkan berdua dari satu gereja ke gereja yang lain. Kemudian ada satu pendeta pernah bilang kayak gini, dan kami ingat itu kisah yang pernah Ellen White alami dan James White. Saat kami melayani, biasanya suami yang khotbah, saya pacaran ya, saya seminar kesehatan. Tiba-tiba pendeta bilang begini, bagus banget pelayanan, terima kasih banyak. Sudah menikah? Wah, bingung kan kita? Oh, belum Pak, saya belum menikah. Loh, sudah belum menikah ya? Kalau begitu, kalian akan lebih baik kalau menikah. Akhirnya itu kayak terkonsep di pikiran kami, Tuhan, kami katanya akan lebih kuat kalau kami menikah. Tapi bagaimana? Kita mau menikah gimana? Bagaimana cara kami untuk menikah? Sedangkan ya tahulah kalau sekarang pernikahan itu seperti apa ya kan? Zaman kami waktu itu aja menikah itu ya, apalagi kalau kami ya di Manado ya harus gini. Dan kami punya konsep ya udah kita menikah aja sederhana aja. Keberkatan, makan, pulang. Tapi kan otomatis kalau mau ditawarkan ke orang tua ya nggak mungkin lah. Kalau seperti suami juga bilang, masa cuma mau begitu? Teman-teman tahu nggak? Kami berdoa. Teman-teman percaya atau tidak? Ini yang saya mau saksikan sama teman-teman. Kami berdoa. Kami berdoa sama Tuhan. Itu bulan Juni. Bulan Juni tahun 2015 saya bergumul sama Tuhan. Bulan Juli 2015. Saya bergumul sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan kalau dia memang jodoh saya, kalau Tuhan memang ingin kami menikah, maka Tuhan pasti punya cara dan Tuhan akan persatukan kami. Kami angkat tangan.
Kami nggak tahu. Kami ingin menikah karena tujuan kami menikah. Kami ingin pelayanan kami lebih baik. Teman-teman tahu nggak? Tanggal 9 Juli waktu itu, tiba-tiba kami ketemu dengan satu ibu. Saya nggak perlu sebut. Seorang ibu bilang seperti ini. Kalian ada rencana menikah ya? Oh iya, kami ada rencana menikah. Aduh, saya sudah pesan satu event organizer untuk pernikahan si ini, tapi pernikahan mereka gagal, batal. Sementara sudah dibayar semuanya. Semuanya udah dibayar. Dengar aja, semua ketika sudah dibayar sampai apa sih? Kalau habis pernikahan itu ada dapat apa? Souvenir. Semua pokoknya tinggal duduk. Sampai pre-weddingnya, ini, semuanya sudah di-handle. Sudah dibayar. Tinggal menikah. Wah, saya bingung. Ini jawaban dari Tuhan atau ujian untuk kami ya? Itu kan jadi. Tapi waktu itu kami lagi berdoa. Kami sudah berdoa dan Tuhan. Apa maksud Tuhan dengan hal ini? Kami belum ada. Kami masih takut mau menikah. Wah, ini menikah baru tamat begini-begini. Dan benar saudara-saudara kayak bergumul, kayak berpuasa, kayak berdoa, sharing sama keluarga. Dan akhirnya kami terima tawaran tersebut. Waktu itu IO-nya bilang, karena itu 9 Juli, kalian berpikir hanya bisa 1 bulan. Hanya satu bulan kalian bisa berpikir. Sesudah itu hangus. Kalau nggak diambil, maka acaranya hangus. Akhirnya kami berdoa, oke, kami ambil. Tapi berikan kami waktu persiapan 1 bulan. Sehingga dari tanggal 9 Juli, 1 bulan kemudian tanggal 9 Agustus. Kami ambil kesempatan itu, kami menikah dengan pertolongan Tuhan. Impossible ya, kok bisa sih? Iya, kami berpikir seperti inilah cara yang Tuhan berikan untuk kami. 9 Agustus kami menikah. Teman-teman tahu nggak? 10 Agustus suami saya dapat SK, kami pelayanan ke Papua. 9 Agustus kami menikah, 10 Agustus kami langsung naik kapal untuk pelayanan ke Papua. Ya, itu suara mami saya. Soalnya bulan madu di kapal. 9 Agustus menikah, 10 Agustus langsung pergi ke Papua. Ya, bagaimana karya Tuhan. Jadi jangan pikirkan, wah gini. Kayaknya mungkin kalian berpikir bahwa impossible. Itu hal yang masa iya sih? Teman-teman, kita punya Tuhan yang sama kok. Kita punya Tuhan yang sama. Kita nggak punya Tuhan yang berbeda. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk masalah yang tadi ya, itu masalah teknis. Saya nggak tahu kebudayaan teman tadi yang bertanya itu seperti apa. Tapi kalau hal-hal yang sering kali ditakutkan oleh sahabat-sahabat yang mau melangkah dalam bidang pernikahan adalah hal seperti ini. Saya percayalah, Tuhan punya cara kok. Kalau kalian punya Tuhan yang sama, Tuhan pasti teman-teman juga punya Tuhan yang sama. Baik. Walaupun mungkin cara yang berbeda, Tuhan akan bantu, tapi Tuhan punya cara ya. Tidak harus sama seperti kami, tapi boleh jadi ada yang terkendala dengan mas kawin dan lain sebagainya di tempat-tempat yang lain. Tuhan punya cara untuk menolong ketika saudara-saudara melewati prosedur yang tadi. Tapi kalau saudara-saudara tidak lewat prosedur yang tadi, ya Tuhan tidak melihat bahwa ada kesiapan sungguh-sungguh dari Anda. Tapi kalau memang Anda berdoa melalui proses yang tadi, Tuhan akan berperkara dengan masalah kita. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Pendeta dan Bu Pendeta, luar biasa banget ya kisahnya itu banyak yang terharu, banyak yang amazed gitu dengan ceritanya Bu Pendeta dan Pak Pendeta. Mas, masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin ditanyakan, cuma berhubung waktu kita itu sangat terbatas teman-teman, mungkin next time teman-teman bisa join lagi di acara TMOA dan atau mungkin kalau ada pertanyaan yang lebih ini boleh kali ya Pak Pendeta ditanyakan secara personal, boleh Pak Pendeta, Bu Pendeta? Mungkin masih ada ganjil gitu yang masih belum ditanya gitu. Boleh teman-teman, nanti bisa langsung berkomunikasi sama Pak Pendeta. Nah, pada saat ini kita akan memberikan apresiasi dari Komisi TMOA kepada Ibu Pendeta dan Pak Pendeta yang akan dibacakan oleh Pastor Paulus Tambubolon. Boleh untuk sertifikatnya ditampilkan? Boleh Arfan tampilkan sertifikatnya. Ini yang poster ini. Ya. Jadi kepada Bapak Ibu Pendeta, keluarga Pendeta Renly Suling, kami dari Komisi Perjodohan mengucapkan terima kasih atas materi yang sudah disampaikan.
Semoga ini menjadi bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, tetapi kami juga bisa lebih mempersiapkan diri kami di masa-masa muda saat ini. Inilah gunanya TMOA, inilah gunanya PAGN agar membekali para orang-orang muda supaya mentalnya lebih dipersiapkan. Sertifikatnya. Muda Advent Gabungan Nusantara Komisi Perjodohan, sertifikat apresiasi diberikan kepada keluarga Pendeta Renly Suling sebagai pembicara dalam seminar Take Me Out Adventist atau TMOA dengan tema Ikatan Cinta pada hari Minggu tanggal 14 November 2001. Ditandatangani oleh kedua direktur PA dari Uni Barat dan Uni Timur, yaitu Pendeta Roni Wenas Uni Barat dan Pendeta Junedi Muntu Uni Timur. Kemudian ditandatangani oleh kedua koordinator umum Pemuda Advent Gabungan Nusantara, ada Arfan Pratama Ngajo dan juga Mawikire Renaldo Daniel. Jadi sekali kami ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta dan Ibu yang sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan juga berbagi pelajaran bersama firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Pada saat ini kita akan menutup acara kegiatan renungan kita. Mungkin sekalian doa berkat, Pak Pendeta boleh langsung untuk berdoa. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita menghadap Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada saat ini boleh sharing tentang blueprint pernikahan sebelum kami masuk dalam pernikahan yang kudus. Kami tahu waktu kami terbatas dan kami percaya bahwa di ruang Zoom ini ada begitu banyak pergumulan yang sementara dihadapi ataupun digumuli oleh seluruh anggota PAGN yang ada. Ada yang mungkin mau bergumul pasangan di luar daripada anggota gereja atau tidak seiman. Ada yang bergumul dengan dana untuk masuk dalam pernikahan. Ada yang sementara bergumul dalam tabiat yang belum sesuai dengan karakter atau tujuan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami untuk masuk dalam pernikahan. Kendala-kendala, masalah-masalah itu membuat kami untuk gagal fokus masuk dalam proses pernikahan yang kudus. Tapi pada malam hari ini kami kembali direvivalkan dan diingatkan kembali. Kalau memang pasangan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami adalah pasangan yang terbaik, kami minta Tuhan untuk arahkan perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh bertemu dengan calon suami kami atau calon istri kami yang memang benar-benar utusan Tuhan. Kalau memang ada sementara dengan kami itu bukanlah utusan Tuhan atau bukanlah kehendak Tuhan, tolong Tuhan gagalkan. Karena kami tahu untuk masuk dalam proses pernikahan yang kudus, proses yang seumur hidup akan kami jalankan bersama-sama. Untuk itu bukanlah hal yang main-main, kami butuh Tuhan untuk terangi jalan kami dalam setiap langkah kami. Dan untuk itu terima kasih untuk kesempatan walaupun singkat, kami boleh bersama, kami boleh saling menguatkan dan belajar bersama. Ketika kami akan tinggalkan ruang Zoom ini, dalam pergumulan mencari pasangan hidup ataupun dalam pekerjaan, Tuhan ingatkan materi ini dapat menuntun kami untuk lebih dekat dengan Tuhan, mempersiapkan dalam pernikahan yang kudus. Dalam nama Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan seluruh pengurus PAGN, dan bahkan kami semua yang hadir. Haleluya. Amin. Boys and girls, show yourself. This is Take Me Out Adventist. Prepare yourself. Belum selesai, jangan leave dulu, karena saat ini adalah acara yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Tadi kita sudah mendengarkan renungan rohani mengenai bagaimana kita menjalankan suatu hubungan dengan lawan jenis kita, dan pada saat ini adalah kesempatan kita bagaimana kita bisa berkenalan dengan teman-teman di sini yang berlawan jenis pastinya ya teman-teman ya. Nah, pada saat ini kita akan bermain games. Saya minta bantuan dari Kak Paulus
Kak Paulus atau Kak Arfan boleh? Ya, Pendeta Paulus, silakan. Oke. Ya, mungkin Sepertinya Kak Paulus masih ada. Ayo hadir. Ya, jadi teman-teman sekalian selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya. Kita masih stay di sini. Terima kasih juga secara khusus kepada Bapak Ibu Pendeta yang sudah menjadi narasumber. Kalau masih mau bergabung bersama kami juga boleh, supaya bisa melihat bagaimana orang-orang muda ini bisa saling mengenal. Mungkin Pak Pendeta, Ibu Pendeta juga bisa kasih masukan bagaimana sih agar kita bisa lebih saling bisa mengenal, karena orang-orang muda di sini, apalagi di Zoom ini kan seperti tadi sudah pertanyakan, ya kalau di sosial media lebih apa namanya, lebih romantis. Nah, tapi di Zoom belum tentu. Karena kenapa? Ya masih pada malu-malu kan. Ada yang tidak open cam, ada yang mungkin hanya nama saja, tidak pakai foto. Nah, jadi mungkin juga nanti Pak Pendeta boleh kasih masukan ini untuk mengajak agar kita semua di sini bisa berkenalan lebih lanjut. Boleh dilihat dari Sabang sampai Merauke. Baik, Kak Arfan, boleh di kuisnya dipersiapkan. Game ini mengukur kemampuan Anda. Apakah Anda terbaik daripada yang lainnya? Jika Anda berhasil, Anda berhak mendapatkan OVO voucher yang dipersembahkan oleh Bapak Budi. Sudah siap? Bawa pulang hadiahnya. Oke, sepertinya Kak Paulus lagi ada gangguan sinyal. Boleh Oke. Kak Arfan? Saya sambung. Jadi mohon maaf ini kamera sini mati lampu. Jadi saya coba pandu kuisnya. Jadi teman-teman akan mencoba menjawab pertanyaan ini di chat room yang ada. Dan setelah itu siapa yang mau menjawab dengan benar dan cepat ya. Jadi bukan cuma benar tapi juga cepat, maka akan berhak masuk ke babak berikutnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Budi tadi, bagi pemenang akan mendapatkan hadiah voucher OVO langsung dari PAGN. Baik, sudah siap? Mungkin KG bisa disemangati mereka semua ini untuk dapat menjawab pertanyaan yang ada pada layar Anda. Dan jawabannya silakan ketik di chat room yang tersedia pada Zoom malam hari ini. Oke, apakah KG mereka sudah siap? Oke teman-teman, pastikan ya cepat-cepat jawab dan tulis di kolom chat. Untuk pertanyaannya nanti akan ditampilkan di slide. Jadi pastikan Anda menang untuk pertanyaan ini. Oke, Benar Kak Arfan sekali. boleh langsung. Oke. Kita mulai. Silakan. Apakah sudah siap? 1, 2, 3. Ya, bagi yang cepat, ini pertanyaan yang sering kita lihat di YouTube ya. Dan Presiden Ini kita gampang juga. sekali ya teman-teman. Betul sekali. Presiden selalu bertanya Iya. ini. Langsung saja tulis jawabannya di kolom chat. Pastikan Anda menang hadiah OVO-nya pada malam hari ini ya. Siapa aja boleh join? Siapa saja, betul sekali. Saya belum lihat Kita ada akan jawabannya. memilih. Sepertinya Ya, belum ada pertanyaannya sulit jawaban. sekali. Sulit ya, apa karena tidak pernah menyelam kali Kak, belum kenalan sama ikan-ikan di laut kayaknya. Iya, sepertinya mereka tidak pernah makan ikan ini. Tapi mungkin kita bersabar. Oke, sini sudah banyak masuk jawaban, bahkan lebih dari 5 nih. Kakak lebih dari 5 ya. Luar biasa Iya. nih. Kak Huri ya. Saya pikir dia banyak makan ikan. Oke. Oke, kita hitung sampai 5, nanti kita akan tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat jawaban yang tercepat dan yang benar ya. Betul. Di sini ada Kak Waromi Fandi.
Tapi jawabannya cuma 4 ini. Ikan lele, bubara, samandar, oci. Ini saya baru dengar juga ini bubara sama samandar. Ikan mana itu ya? Iya. Ikan yang susah ini ya didapatkan, mahal pasti harganya. Ikan Mungkin samandar. kayaknya ikan Restoran. khusus di Papua kali ya. Tapi ini masih 4. Iya. Gimana Kak Arfan? Masih 4 jawabannya. Berarti Mungkin- tidak lupa ya? Mungkin dia lupa kali. Kak Waromi mungkin sebutkan satu ikan lagi. Kak Waromi. Ya, tadi ini yang bertanya ya. Tapi karena waktu. Oke, kita next aja ya Kak Arfan ya. Ini ke Kak Huri. Dia ada jawab banyak pertanyaan, jawab banyak nama jenis ikan. Ada ikan tongkol, cakalang, tuna, teri, kakap, kembung. Udah lebih dari 5 Kak. Oke. Kita ambil berapa pemenang Kak Arfan? Kita butuh 2 orang. 2. 2 Oke, dari 3. Kak. 3 lah. 3 orang. Oke, Kak Huri untuk pemenang pertama. Ya. Ini Kak EF Jet, siapa ya namanya? Menjawab 5 ikan, tongkol, hiu, lumba-lumba, tenggiri, dan teri. Anak ini. Aduh, mana bisa jawab? Ikan tuna, ikan mubara, Satu lagi. ikan lema. Kok tangkis aja? Iya. Oke. F. Ini ada Kak Irwanto juga, jawab 5 ikan, mas, nila, gabus, lele, dan cakalang. Jadi ini gimana Kak Arfan? Sesuai dengan ketentuan saja ya Kak Arfan, kita ambil yang menjawab 5 ikan ya? Iya, betul. 3 orang berarti ya. Jadi Kak Huri berarti ada pertama. Kak Huri, Kak F, dan sama Kak Irwanto. Irwanto, Mas Nila, gabus, lele, cakalang. Wah, ya. Iya. Mudah-mudahan dia tidak makan ikan lele. Mudah-mudahan. Saya percaya aja cuma menyebutkan nama ikan, tapi dia tidak makan. Oke, ada 3 ya. Kita ke Kak Huri berarti dulu. Selamat malam Kak Huri. Selamat malam. Kak Huri boleh open cam juga sekalian open mic-nya. Ya, dia biar sudah, bisa kita spotlight. Oke, sudah dari tadi ya. Saya tanya-tanya dulu Kak Huri ya. Kalau boleh tahu aktivitas kegiatan selama ini apa saja supaya teman-teman bisa tahu, silakan. Oh ya, kegiatan saya kerja sama kuliah. Kerja sama kuliah, wah luar biasa ini, mandiri sekali ya. Dan boleh tahu masih single? Iya. Masih single, oke. Dan yang berikut kalau boleh tahu jemaat keanggotaan? Jemaat Sukorojo. Jawa? Sukorojo. Jawa Tengah? Jawa Timur, Sukorojo. Jawa Timur. Oke, berarti sama dengan saya ini ya, Jawa Timur, tapi dia agak ke sana Satu sedikit. pertanyaan lagi Kak Arfan. Kak Huri usianya di atas 21 tahun apa di bawah? Di atas. Oh, di atas. Aman berarti Kak Arfan, aman. Oke. Sekarang kita ke siapa? Tadi Ge, pemenang kedua. Tadi ada Kak F. Kak F. Selamat malam Kak F. Boleh Kak Ever, bersuara? Ya? Wah, ini Ever. Oke, selamat malam. Oh iya, Kak F. Mungkin bisa jelaskan sedikit Kak Ever kegiatan? Iya, kalau saya kegiatannya bekerja wira swasta. Umur saya 27 tahun. Saya dari luar biasa ya. Boleh tahu keanggotaan Kak Huri? Keanggotaan Jemaat Sibol Sumatera Utara. Di Sibolga, Sumatera Utara. Oke. Berarti untuk Kak Huri, Kak Ever sambil pikir-pikir ya, mencari pasangannya di sini untuk diajak bermain ya. Sebelum kita ke pemenang ketiga tadi, siapa Ge? Ada Kak Irwanto. Kak Irwanto Boas Paling. Oke, selamat malam Kak Irwanto. Ya, selamat malam. Ya, boleh open cam Kak supaya teman-teman dapat lihat. Minta maaf di sini saya tidak di tempat yang ada pencahayaannya, jadi nggak bisa buka camnya. Ya, karena games ini juga memang dibutuhkan nanti open cam. Paling tidak kelihatan bahwa dia ada. Kayak gitu kira-kira Kak
Irwanto. Iya, oke, terima kasih. Kebetulan saya temannya saudara Arfan dari SMA. Wow. Oh, Dari begitu. Bali. Arfan? Oh, dari Bali ya. Oke, Irwanto ini ya. Wah, luar biasa ini Irwanto. Masih ingat Oke. kah? Masih, Saudara masih. Arfan. Ya, iya. masih. Memang mukanya tadi ganteng sekali ya di profil picture. Oke, mungkin disebutkan Profilnya kegiatannya. aja, fotonya aja. Tapi saya tahu, Gaga orangnya teman-teman ya. Untuk kaum hawa, dia luar biasa orang ini. Silakan Kak Irwanto jelaskan sedikit profilnya. Ya seperti kalau namanya sama seperti yang ada di Zoom. Ya. Kalau nama saya sebenarnya panggilannya Irwan. Tapi Irwan. waktu di SMA saya dikenalnya dengan nama my name. Dan saudara Arfan pasti tahu itu sejarahnya. Ya, kalau saat ini saya sebenarnya kerja tapi lagi cari kerja juga. Lagi kerja. Oke, sementara kerja tapi ingin cari kerja baru ya. Kira-kira seperti begitu. itu. Oke. Jemaatnya mungkin Kak Irwan. Ya, bagaimana? Jemaat, kalau boleh tahu lagi di mana? Apa masih Toraja? Kalau jemaat saya sebenarnya saya terdaftar di jemaat Tilanga Toraja. Tapi kalau sekarang saya di Sangatta, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Oke. Terima kasih Kak Irwan. Silakan memilih ya. Lawan jenisnya yang ada di sini ada banyak, emisi juga termasuk, ada Grace Willin, ada banyak di sini. Oke, ada Dwi Agustina. Ya ini untuk diajak bermain ya di babak berikut. Oke, saya ke Kahuri dulu. Ya, Kahuri sudah diketahui siapa yang mau diajak bermain di babak berikut ini? Sudah, Kak. Ya, sebutkan namanya. Tapi ini orangnya kok tutup kamera semua. Tutup kamera semua ya. Ya, mungkin ladies boleh ini kan kita kenalan supaya teman-teman kita bisa tahu satu sama lain, bahkan pun juga teman-teman yang lain ada di sini. Oke. Saya harap semua bisa open cam. Ya, di sini ada thank you, terima kasih Kak Dwi Agustina ya, God bless you. Thank you so much. Yang lain mungkin bisa bantu open cam. Oke, mungkin dari sekedar profil picture sudah ada yang bisa diajak bermain, Kak. Silakan. Boleh. Atau saya pilihkan. Bisa juga pemandu acara membantu memilihkan. Karena sudah sering ikut Zoom, jadi tahu ini yang mana ini yang aktif dan sebagainya. Oke, silakan Kak Huri. Kita tidak punya banyak waktu. Ya, silakan. Saya bingung orang itu tutup semua, Kak. Ya, nggak apa-apa. Profil picture, pilih saja. Ini cuma kenalannya. Jadi kita cuma mau nanti kalau sudah ditunjuk mereka akan open cam. Silakan. Coba ke ini aja, Peniman Sai. Oke, Kak Peniman Sai. Ya, mungkin bisa dibantu Kak Peniman Sai. Saya juga baru dengar ada nama Kak Peniman Sai. Ya, Kak Peniman Jai. Yang mana itu? Mungkin ya? boleh open Peniman cam, Sai. Kak Peniman Sai. Halo, selamat malam Kak Peniman. Halo, Kak. Halo Kak Peniman. Halo, tadi. Ya, terima kasih Kak Peniman. Masih di-unmute, mungkin bisa dibuka suaranya. Ya. Selamat malam Kak Peniman. Ya, selamat malam. Oke, jadi Kak Huri mengajak Kak Peniman untuk bermain kuis di babak berikut. Kalau boleh tahu ini kegiatannya apa ini Kak Peniman? Saya mahasiswa tingkat Saya mahasiswa tingkat 3 jurusan akuntansi
di SLA PT ASN. Enggak jadi lagi-lagi nih Lidia. SLA PT ya. Oke. Boleh tahu keanggotanya Kak Peniman? Apa? Keanggotaan jemaat. Kampungmu di mana? Oh, kampung. Jemaat kampung. Saya orang Nias, Pak Pendeta. Nias. Oh, orang jemaat di Nias ya. Gereja masih Ya. bertuju Jemaat Nias. Oke, terima kasih. Oke, jadi kita akan masuk ke kuis ini. Kita akan kuisnya ini namanya tekad. Wah, gara-gara kali ya. Tebak kata ya. Tebak artinya di antara kalian akan mendeskripsikan kata tersebut dan yang satu akan menjawab. Saya berikan contoh ya. Saya bersama Kak Grace. Persamanya cinta. Apa KG? Contoh ini ya. Sayang. Sayang. Oke, benar sekali. Jadi seperti itu kira-kira ya. Seperti itu kira-kira. Oke. Siapa yang akan menutup matanya? Jadi kita meminta salah satu partisipan akan menutup matanya. Mungkin cowok ya. Bisa menutup matanya. Boleh ditutup matanya Kak, siapa namanya tadi? Kak Huri. Pakai masker. Ya. Oke. Kak Peniman. Ya, oke. Mantap. Oke, silakan Kak Peniman pilih clue atau kata yang ingin dipakai untuk bermain pada malam hari ini. Kata ada di sini sekolah, ada hewan, makanan, buku. Silakan Kak Peniman. Keluarga, Pak Pendeta. Oke, keluarga ya. Terima kasih, saya dipanggil pendeta. Keluarga. Ya, oke. Mungkin kakek boleh dibantu kasih waktu 1 menit untuk Kak Penimai ini dan juga Kak Huri untuk dapat menyelesaikan kata untuk dijawab oleh Kak Huri. Boleh? Boleh dikasih kode ya. Apakah saya sudah boleh mulai, Kak Age? Sebentar Kak, lagi nyari timer nih. Oke, silakan. 1 menit ya, 1 menit. Ya, boleh open cam lagi sekali lagi Kak Peniman. Boleh? Bisa kelihatan kan? Ya, mana Kak Peniman? Oke, saya add spotlight dulu. Oke. Kak Huri sudah masih tutup matanya ya? Ya. Oke. Gimana Kak Ge? Apa saya sudah bisa mulai? Oke, sebentar. Oke, kalau tidak saya saja dari sini. Oke. Gimana? Sudah? Ya, Oke. sudah. Hitung ya, hitung Kak Ge. Oke, 1, 2, 3. Ya, silakan Kak Peniman. Silakan Kak Peniman. Dibuka anunya ya supaya bisa dengar. Lawannya nenek, contoh Kak Huri. Lawannya nenek. Kakek. Oke, benar. Kak Peniman, berikut. Nenek. Ya, silakan Kak Peniman. Tadi contoh ya. Silakan. Kata berikut. Ya, yang nggak tahu Kak Peniman, silakan. Boleh kasih clue-nya Kak Peniman supaya Kak Huri bisa jawab? Ya, waktu terus berjalan ya Kak Peniman. 15 detik lagi. Maaf Pak Pendeta, aku nggak ngerti bagaimana menjawab. Oke. Oke, habis ya waktunya. Oke, habis ya. Jadi silakan buka penutupnya Kak Huri. Sudah selesai. Jadi kata berikut cemara tapi Kak Peniman masih bingung tadi. Kita ke sebentar ya, hold on dulu Kak Peniman dan Kak Huri. Saya ke pasangan berikut. Kak Evert. Selamat malam Kak Evert. Ya, selamat malam. Iya. Oke, sudah tahu siapa pasangannya yang diajak bermain? Silakan. Sejauh ini sama dengan Bang Huri tadi. Aku belum melihat. Ya, seperti sama tadi, dipilih saja. Mereka akan buka open cam kalau sudah ditunjuk. Silakan.
mau ngajak main ini saudari Elia tadi dia kayak komplain tadi nggak fair katanya. Oke, saudara Elia, Kak Elia. Selamat malam Kak Elia, boleh bersuara? Selamat malam. Apa Elia ada? Saya tidak lihat juga di layar Kak Elia. Ada Kak Elia. Malam Kak Elia, Oh, boleh saudara open Elia. mic-nya? Selamat malam Kak Elia, boleh bersuara? Halo. Ya, mungkin Mungkin satu, bisa pilih yang lain, Kak. 2, 3. Ya, silakan Kak Edward. Saya mau ngajak bermain games nih Kak Dwi Agustina lah. Oke, selamat malam Kak Dwi Agustina. Boleh bersuara Kak Dwi? Selamat malam Kak Dwi. Iya. Selamat malam, halo. Halo. Ya, oke, mungkin bisa open cam, bisa dilihat oleh Kak Edward. Ya. Jadi boleh tahu aktivitas dan juga keanggotaan, silakan Kak Dwi. Aktivitas kerja Ya. keanggotaan di Muji Mulyo, Lampung Selatan. Lampung Selatan. Oke, Bandar Lampung ya. Oke. Iya. Terima kasih Kak Dwi. Ya, kita akan bermain. Siapa yang akan menjawab dan siapa akan menjelaskan? Apakah Kak Dwi dan Kak Ever? Mungkin Kak Dwi boleh menentukan. Kayaknya menjelaskan aja. Oke, berarti Kak Ever silakan mencari penutup muka, masker, kain, dan sebagainya. Siap-siap Kak Irwanto ya untuk memilih pasangannya sebentar setelah setelah pasangan ini. Oke, boleh ditutup matanya Kak Ever? Oke. Oke, Ini saya hitung. Oke, tunggu dulu, sabar. Nanti saya pandu. Oke, silakan Kak. Siapa namanya ini? Sorry, Kak Dwi. Boleh memilih Tadi dulu yang ini diajak boleh bermain. pilih. Hewan. Hewan. Oke. Ya, berikan aba-aba KG. Apa saya sudah bisa mulai? Oke, 3, 2, 1. Mulai. Ya, silakan Kak Dwi. Silakan. Hewan. Bisa pas ya supaya masuk. Ular kalau mau makan dia harus apa? Ya, contoh kayak gitu. Boleh pas kalau nggak bisa menjadi ini, Kak. Ya. Pas ya. Oke, pas. Silakan. Iya. Oke, lanjut. Hewan serigala malam hari. Mengaung. Oke, Ya. mantap. Berikut. 100. Selain kata sering buaya di Air. buaya di Darat. Oke, waktunya habis, Kak. Habis ya. Oke, mohon maaf sekali. Silakan dibuka maskernya. Jadi katanya masuk kadal ya. Buaya di kadal. Oke, bagus. Saya baru dengar penjelasannya ini. Bagus sekali. Terima kasih Kak Dwi atas partisipasinya. Jadi tahan dulu Kak Ever dan Kak Dwi. Paling tidak mendapatkan poin 100 malam hari ini. Kita ke pasangan berikut. Kak Irwanto. Ya, selamat malam Kak Irwan. Selamat malam. Luar biasa ini kali ini. Aduh, minta maaf ya, pencahayaannya di sini agak kurang, soalnya lagi tempat kerja. Cuma kebetulan lagi ndak operasi jadi. Oke, boleh. Tapi kami bisa lihat mukanya. Oke, boleh disebutkan untuk teman yang diajak bermain? Aduh, siapa ya? Jadi bingung. Iya. Bisa juga mau dipilihkan, serah. Tapi lebih bagus memilih sendiri. Silakan Kak Irwan. Sri Rezeki mungkin bisa. Rezeki. Sri Rezeki. Selamat malam Kak Sri. Selamat malam. Di samping ini kelihatannya. Oke. Ya, boleh di open cam Kak boleh. Sri. Waduh, terima kasih Kak Rezeki. Mana dia tadi? Oke, ini selamat malam. Wah, luar biasa.
Kak Rezeki. Boleh dikenalkan profilnya, kegiatannya, dan juga aktivitas, jemaat. Saya Sri Rezeki Siltonga, lagi kuliah semester 3. Sekarang lagi di Jakarta, jadi jemaat Benteng Atas. Jemaat Benteng Atas. Oke. Kita mulai ya. Jadi. Oke. Kak, siap-siap Kak Irwan. Jadi kayaknya yang bermain ini, yang menjawab, tapi saya pikir Kak Irwan bisa dilihat mukanya ya. Siapa yang akan menjawab dan siapa yang akan menjelaskan? Terserah saja. Oke, terserah Kak Sri. Silakan Kak Sri, luar biasa ini. Humble sekali Kak. Aku menjawab aja. Oke. Boleh ditutup matanya, Kak Sri? Ditutup. Ya, pakai alat masker Kak. Itu juga bantal. Apa itu? Kasur apa ya? Selimut. Boneka. Oke. Boneka, oke. Boneka juga boleh. Boneka. Ya. Oke. Kita mulai ya. Siap KG? Bisa dibantu saya hitung? Apakah saya sudah bisa? Oke, sebelumnya. Kak Irwan, clue apa yang mau dipakai? Apa ya ini ya? Tadi hewan dan keluarga sudah ya? Apa? Olahraga mungkin. Wah, ini Kak Irwan ini jago main bola dulu. Jadi dia suka olahraga. Oke. Boleh dihitung, KG? Oke, kita hitung 3, 2, 1, mulai. Ya. Habis olahraga biasanya rasa apa tuh ya? Hah? Habis olahraga biasanya rasanya apa itu kalau habis olahraga? Rasa permen. Ya, apa? Pas. Kak Pas. Oke. Berikut. Biasanya kalau pakai tali itu ya olahraga apa ya pakai tali itu? Tarik tambang. Bukan yang biasanya gimana ya? Atau lewat aja dulu, lewat. Oke, lewat. Oleh, silakan. Biasanya kalau suatu negara ada pertandingan olahraga, biasanya namanya apa itu? Siapa yang meninggal, Bang? Suaranya ada menurun. Lewat. Oke, lewat. Ya, terus. 5 detik lagi. Biasanya kalau olahraga kan kita kepanasan. Apa tuh yang netes-netes kadang-kadang? Oke, Waktu terima kasih. sudah habis. Waktu udah habis ya. Mungkin sudah dibuka kameranya ya. Jadi ada lelah, lompat indah, olimpiade dan peringkat tadi ya, Kak Sri. Oke, jadi untuk pemenang malam hari ini masih Kak Evert ya, dan juga Kak Agustina yang sudah berhasil menjawab pertanyaan tadi. Oke. Narasumber masih ada? Narasumber sudah tidak ada ya? Selamat malam narasumber. Wah, narasumber sudah tidak ada. Posternya udah. Oke. Sudah live. Sudah live ya. Saya tidak tahu yang mana Sudah nggak ada lagi, Kak. Kendala lagi ya. Pendeta, nggak ada pendeta di sini. Apakah ada pendeta di sini, pendeta senior yang sudah menikah? Oke, mungkin sambil menunggu mereka, saya mau ke Kak Huri dulu dan Kak siapa tadi? Kak Penima ya. Selamat malam Kak Penima. Oke. Saya ke Kak Evert dulu. Kak Evert dan juga Kak Dwi. Selamat malam Kak Evert dan Kak Dwi. Selamat yang malam, Kak. sudah berhasil memenangkan kuis pada malam hari ini. Oke, untuk sesi berikut ini, mungkin ada Kak Evert ingin tanyakan ke Kak Dwi. Silakan. Oke, yang pertama saya tanya untuk Kak Dwi, tujuan ikut ini out ini apa sih? Ya.
Halo, Kak Dwi, boleh menjawab? Tujuannya ya Ya. untuk cari pasangan hidup sih. Wah, oke. Sudah tahu ya jawabannya Kak Evert. Sekarang Kak Dwi bertanya ke Kak Evert. Pertanyaannya, apakah udah sungguh-sungguh, udah siap emang mencari pasangan hidup atau emang baru coba-coba karena mungkin lagi kesepian atau sementara jomblo gitu? Kalau pernyataan yang terakhir sementara jomblo sudah pasti, makanya saya ikut di sini. Tapi kalau tujuan sudah siap, ya bila Tuhan berkehendak saya siap. Saya sudah siap. Oke. Terjawab Kak Dwi? Halo Kak Dwi, apakah pertanyaannya terjawab oleh Kak Evert? Cukup. Cukup. Oke, terjawab ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaan Kak Evert dan Kak Dwi. Oke, setelah itu saya ditahan dulu. Saya akan ke pasangan berikut, Kak Irwan dan Kak Sri Rezeki. Mungkin ada pertanyaan Kak Irwan untuk ditanyakan Kak Sri dalam sesi kenal-kenal ini. Silakan. Aduh, jadi bingung juga mau nanya apa. Mungkin dari Sri aja dulu, siapa tahu ada pertanyaan mungkin. Oke, silakan Kak Sri. Ya sama kayak Kak Dwi, bukan, sama kayak sama Bang Ever, itu tujuannya untuk ikut Take Out itu apa? Apa cuman sekedar hanya pengen tahu atau belajar mencari pasangan hidup yang benar atau yang pas, atau hanya gimana? Awalnya sih saya lihat harusnya kalau dari judulnya penasaran dulu pasti ya. Ada apa di sana ini grupnya ini. Terus yang kedua pastinya mau cari pasangan hidup pastinya. Oke, terjawab. Mungkin pertanyaan yang sama juga sama yang tadi. Oke. Tujuan ikut di acara PAG RID apa tuh ya? Saya jawab ya. Ya, saya cuma pengen belajar aja gitu, cara mencari pasangan yang benar dan yang memang tepat untuk kita. Takut salah gitu. Karena judulnya juga Ikatan Cinta kan saya lihat, jadi saya menarik aja gitu rasanya. Oke. Terjawab Kak Irwan? Oke. Oke, di hold on. Ya, Kak Arfan? Kak Arfan masih di sini? Sorry, saya ke-mute, sorry. Ya, Iya. Mohon maaf. Oke, saya mau ke Kak Dwi dulu pada malam hari ini. Dalam pertanyaan tadi, apakah mau melanjutkan untuk berkenalan lebih kepada Kak Evert? Halo Kak Dwi. Iya, halo Kak. Ini maaf nggak dengar. Ya, jadi tadi sudah bertanya ya ke Kak Evert dan Kak Evert sudah menjawab. Nah, untuk pertanyaan berikut dari Komisi Perjodohan, apakah mau perkenalan lebih lanjut lagi dengan Kak Evert? Ya, boleh. Berteman dulu. Belum. Oke, terima kasih Kak Dwi ya sudah memberikan respon. Jadi kita akan berikan kontaknya ya
ke Kak Dwi dan Kak Evert. Mungkin panitia di sini Pendeta Paulus ya, untuk bisa memintakan akan kontak mereka dan Nita di private chat. Oke, sekarang kita mau ke Kak Sri Rejeki. Kak Sri, Ya, ya tadi sudah bertanya ya ke Kak Irwan. Sudah ya Kak ya? udah. Oke, apakah jawabannya cukup memuaskan? Ya, memuaskan. Memuaskan ya. Oke, untuk sesi berikut ini apakah mau berkenalan lebih lanjut dengan Kak Irwan? Sepertinya tidak dulu ya, karena kan saya hanya pengen masih belajar gitu, mencari pasangan yang benar ataupun apanya. Oke. Oke. Kami terima jawabannya Kak Sri. Terima kasih atas responnya. Dan kesempatan ini untuk malam hari ini kita sudah melihat teman-teman kita sudah saling berkenalan. Dan tentunya perkenalan ini bukan hanya di sini saja, tapi juga bisa dilakukan dari via chat yang ada di grup WA Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Dan malam hari ini kita sudah dapatkan teman yang mau berkenalan lebih lanjut, yaitu Kak Evert dan juga Kak Dwi ya. Untuk malam hari ini, dan terima kasih atas partisipasinya semua. Dan biarlah kita sesama pemuda Advent dapat saling berkenalan antar satu sama lain, dan terlebih juga saling menguatkan. Terima kasih, sekian acara kita, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih buat Kak Arfan yang sudah memimpin kita dalam games kita. Kita sudah mendapatkan 2 ya Kak, 2 orang pasangan pasang. yang bisa saling, satu pasang yang bisa saling mengenal ya. Ini adalah wadah untuk kita berkenalan teman-teman. Jadi sebenarnya yang lain juga boleh berteman sama yang lainnya. Dan teman-teman yang lain jika belum mendapatkan teman yang ingin didekatin ataupun juga ingin berkenalan, jangan berkecil hati. Jangan merasa jangan merasa minder ya kalau kalah juga di kuisnya tadi. Ini hanya kuis saja dan ini adalah hanya wadah saja. Teman-teman juga bisa berkenalan satu sama lain melalui mungkin dari grup kita juga ada. Nanti akan sebentar diumumin. Dan pada saat ini kita akan menutup acara kita. Karena acara kita sudah selesai dan semoga teman-teman mendapatkan berkat ya melalui tadi dari narasumber kita dan bahkan dari kegiatan games kita ini. Kita akan menutup dengan doa. Boleh saya undang Pastor Hizkia untuk mendoakan acara kita dan kedua orang yang sudah tadi saling berkenalan, Kak Hizkia. Kak Pendeta Hizkia, apakah bersedia? Kayaknya lagi nggak ini ya, nggak kondusif ya. Ya, Pendeta Endik, ada Pendeta Endik di sini. Oh ya, ada Pendeta Endik. Boleh Kak Pendeta Endik? Mari kita Evert sama siapa tadi? Evert sama Sri. Sama Sri ya? No, Iya. Dwi Agustina. Sorry. Sama Dwi, sorry. Iya. Ya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau atas setiap kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mujizat Tuhan terjadi atas kami siang dan malam. Nafas kehidupan kami rasakan sampai saat ini. Ya Tuhan kami di sorga, terima kasih banyak. Pada malam hari ini, acara yang sungguh luar biasa, boleh membangkitkan iman kami, boleh
memperkenalkan kami sebagai sesama pemuda Advent yang ada di Nusantara ini. Ya Tuhan kami di sorga, firman Tuhan boleh disampaikan, menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami rindu untuk umat-umat Tuhan, pemuda Advent, saling mengenal satu dengan yang lain, memiliki pasangan hidup yang seiman, yang turut akan kasih Tuhan, yang dipersiapkan untuk kerajaan sorga. Untuk itu Tuhan pada malam hari ini, secara khusus kami mau berdoa untuk sahabat kami Dwi bersama Ever, yang boleh diizinkan Tuhan untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Kami mohon biarlah Tuhan memberkati akan perkenalan ini. Tuhan menolong agar mereka berdua boleh dikuasai dengan cinta kasih Tuhan, sehingga pada suatu kelak dengan membuka hati mereka boleh disatukan oleh Tuhan. Ini doa kami dan kami taruhkan di bawah kaki salib Tuhan, dan biarlah mereka pun juga boleh menjadi berkat Tuhan bagi pasangan-pasangan yang lain. Terima kasih banyak Bapak untuk segalanya. Seluruh orang muda yang sementara bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan Engkau tunjuk, kiranya Tuhan Engkau menolong, sehingga sahabat-sahabat kami, orang-orang muda yang ada di Nusantara ini, tidak terlirik dengan yang ada di luar sana, tetapi terlirik dengan seiman saudara-saudara kami yang seiman. Oh Tuhan kami di sorga, berkati hidup kami, jaga, lindungi, dan pelihara kami. Jauhkan daripada segala sakit, penyakit, bahkan dari pandemi virus corona ini. Biarlah kami tetap sehat, sehingga kami pakai untuk bekerja, terlebih kami pakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Malam hari ini ketika kami tidur, kami mohon biarlah Tuhan dengan kasih menjaga, melindungi, sampai pada besok hari kami bangun dengan penuh sukacita. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami memulaikan aktivitas kami. Terima kasih banyak Bapak untuk segalanya. Ampuni kami orang berdosa, di dalam nama dan kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Boys and girls, show yourself. This is Take Me Out Adventist. Prepare yourself. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dari Komisi Perjodohan dari Pastor Paulus. Baik, selamat malam teman-teman. Terima kasih Kak Grace yang sudah menjadi MC dan juga teman-teman lainnya yang masih stay, 27 orang dari tadi kurang lebih ada sekitar 48 orang. Kita bersyukur karena sudah ada 2 pasang yang terpilih untuk saling berkenalan. Mudah-mudahan dengan doa kita tadi mereka bisa lebih mengenal satu sama lain lebih dekat dan lebih berlandaskan kepada prinsip kita. Untuk pengumuman teman-teman, bagi teman-teman yang masih ingin berkenalan lebih lanjut, boleh bergabung di dalam grup PAG Nusantara, yang dimana di situ juga tersedia bisa berkenalan bebas dengan pria dan wanita dari Sabang sampai Merauke, ada grup PAG 1 sampai grup PAG 3. Teman-teman nanti bisa berkomunikasi dengan kami, para admin yang ada di sini, dan juga teman-teman yang lain juga kalau misalkan menanti acara ini masih ada ternyata untuk 2 minggu yang akan datang di tanggal 28. Apabila tidak ada perubahan, maka tetap akan diberikan pengumuman selanjutnya. Sampai di sini pengumuman dari Komisi Perjodohan, saya serahkan kembali kepada MC Grace Willen. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Komisi Pelayanan. Perwakilan dari Komisi Pelayanan, apakah ada? Tidak ada ya? Oke, baik teman-teman. Pada hari Selasa akan ada kegiatan care group di link yang sama, di Zoom yang sama pada hari Selasa depan ya. Teman-teman boleh join kembali. Di situ kita dapat belajar mengenai Alkitab ya. Jadi teman-teman boleh join lagi. Mungkin di situ kita bisa saling berkenalan lagi, bisa saling mengenal lebih dalam mengenai dengan Kristus lagi.
Dan satu lagi pengumuman dari Komisi Pengembangan Diri, teman-teman. Komisi Pengembangan Diri akan mengadakan lomba, yang mana lombanya adalah dari materi-materi yang sudah pernah dibawakan di Komisi Pengembangan Diri. Teman-teman boleh nanti lihat pengumuman lanjutnya di grup chat ataupun di sosial media Komisi Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Boleh lihat di Facebook ataupun juga di Instagram. Jangan lupa follow, terus jangan lupa like juga untuk sosial media Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Mungkin ada tambahan pengumuman dari officer, dari sekretaris PAGN, apakah ada tambahan? Oke, sepertinya tidak ada. Teman-teman yang belum join, apakah ada, Kak? Mau ditambahin? Ya, mantap. Cukup. Oke. Teman-teman yang belum join di WhatsApp grup PAGN, boleh nanti memberikan nomornya ke salah satu staf PAGN. Di sini ada Kak Kori Simbolon, Kak Paulus, Kak Arfan. Boleh langsung japri mereka supaya nanti ditambahkan di WhatsApp grup. Dan kita juga bisa saling sapa-sapa di sana ya. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, jangan lupa nama-nama tersebut ya. Baik, sampai di sini acara TMOA kita. Sampai ketemu teman-teman di tanggal 28 nanti ya, acara TMOA lagi. Jangan lupa join kembali, jangan lupa pantengin setiap sosial media dan info-info mengenai PAGN. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Grace Willin, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Dadah semua. Yakin kalian masih sendiri? Serius? Coba kalian. Iya bener kalian sendiri. Atau susah cari pasangan? Apalagi yang seiman? Apalagi berkarakter yang baik. Yuk, PAGN punya wadah khusus untuk kalian supaya nggak usah susah-susah lagi keliling cari pasangan. Kita punya program untuk mempertemukan kalian di main event. Nantinya kalian akan ada proses assessment secara pribadi. Asesmen pribadi? Apaan tuh? Asesmen berguna untuk mengakomodir para single yang berkomitmen dan berkarakter. Yang jelas, bukan abal-abal. Siapa tahu kita-kita yang jomblo ini bisa dapat pasangan dan menikah lewat wadah ini. Makanya, yuk ikutan daftar. Gak bakalan nyesel deh. Ayo. Thank you semuanya. Teman-teman yang ingin saling berkenalan mungkin 10-15 menit. Ruangan ini masih tetap dibuka. Boleh saling sapa-sapa. Boleh live juga. Selamat beristirahat teman-teman. Saudara Arfan, masih monitor? Kak Arfan boleh di offin recordingnya? Oh,